Kalau klimaks kan di bagian akhir nih, begitu bagian akhir menjelang menutup filmnya, kalau nggak ikonik atau kalau tidak se-ikonik film sebelumnya, yaitu si Afterlife. Kalau gue ngerasa Afterlife itu ikonik banget adegan klimaks ya, bahwa ya kalau yang udah nonton tau lah konteksnya kemana kan. Sedangkan kalau yang ini tuh kayak kentang banget gitu. Halo sobat, selamat datang lagi di LRF Lembaga Ngoceh Film bersama gue Reh. Gue baru aja selesai nonton Ghostbusters Frozen Empire ya. Ini merupakan film, sebenarnya film kelima dari franchise secara keseluruhannya Ghostbusters. Tapi ini merupakan film keempat atau sequel ketiga lah ya, yang kalau dihitung dari Ghostbusters yang pertama gitu. Jadi bagi yang belum tahu, Ghostbusters itu kan sebuah franchise yang cukup ikonik di tahun 1980-an. Oke, and then ada sequelnya, film kedua, and then Sony Pictures Entertainment sempat mau bikin versi reboot, tapi isi anggota Ghostbusters-nya semuanya perempuan, diperankan oleh Melissa McCarthy dan lain sebagainya gitu. Nah, somehow kayak kurang nendang performanya, and then ya udahlah mereka bikin Ghostbusters Afterlife yang merupakan direct sequel dari Ghostbusters 2 yang tayang di tahun 1984. Jadi di Afterlife ini dibikinin sequelnya Frozen Empire yang sudah tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Maret 2024. Nah, gue udah nonton. Menurut gue ya, gue tuh termasuk mixed feeling. Jadi gue penonton dua film yang paling awal, OG, atau nanti gue sebutnya generasi lama gitu ya, generasi tua, old generation. Ada Peter Venkman, ada Ray, ada Egon Spengler, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus di 2021 ini secara treatment memperkenalkan generasi baru yang ada hubungannya dengan generasi lama, yaitu si Egon Spengler punya cucu namanya Phoebe Spengler. Phoebe Spengler yang diperankan oleh McKenna Grace ya. Ini yang jadi tokoh utama di film Afterlife, dan dia juga yang jadi tokoh utama di film Frozen Empire. Nah, menurut gua sebagai sequel, ketika dia mengembangkan karakter utama, film ini sudah berhasil menyenangkan lah. Jadi gua suka ketika film Frozen Empire ini, Ghostbusters Frozen Empire, mengeksplor Phoebe Spengler sekarang yang dulunya anak kecil udah jadi remaja. Jadi gua suka tuh plotnya beririsan dengan apa yang bisa terjadi dengan remaja masa kini lah gitu. Jadi ya namanya anak remaja ya, anak baru gede, biasanya rebel, pengen dapat pengakuan, pengen merasa dirinya penting, dan ya gue bisa kok berkontribusi di dalam tim gitu. Nah, itu yang terjadi sama si Phoebe Spengler. Jadi dia ada konflik dengan ibunya, ada konflik dengan karakter Gary Gurberson yang diperankan oleh si Paul Rudd ya. Jadi porsi itu sudah berhasil dieksplor oleh film ini dengan sangat menyenangkan. Yang kedua yang gue suka dari film ini adalah film ini tuh berpotensi dan melayangkan banyak sekali referensi yang bisa menyenangkan fans film pertamanya gitu. Jadi walaupun dia bukan dalam bentuk gak selalu dalam bentuk adegan, kadang-kadang tuh sesimpel barang-barang atau kayaknya ini referensi barang-barang atau kejadian di latar belakang gitu ya, yang referensinya tuh direct ke sequel yang lamanya gitu. Jadi buat yang nonton, buat yang masih ingat, kayak dapat feel, kayak dapat momen, ini referensinya yang ini loh, ini referensinya yang ini kan yang di film kedua, ini kan film yang pertama gitu. Itunya tuh ada di situ. Tapi di luar dari dua hal menyenangkan yang baru aja gue sebut, gue ngerasa film ini tuh masih banyak lubang, masih banyak kurang gitu. Jadi sebenarnya potensial, tapi gue akan bahas kekurangan yang gue rasakan yang cukup mempengaruhi experience gue saat menonton gitu. Jadi kita mulai ya. Yang pertama, secara formula gue ngerasa dia bermain sangat aman. Jadi dia formulanya tuh mirip banget sama film sebelumnya, yaitu Afterlife, yang fokusnya Phoebe Spengler nih bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mencari tahu sendiri terkait ancaman hantu yang akan datang. Dia melakukan sebuah kesalahan ya bilangnya, and then ya hantunya lepas menjadi ancaman memporak-porandakan ini dan itu gitu. Sama persis men. Jadi kalau kalian udah nonton ya, kalau yang udah nonton dan nonton review di YouTube ini mungkin bisa setuju, iya men secara formula sama banget gitu, iya plek ketiplek gitu. Nah, gue ngerasa ya formulanya mungkin
dulu berhasil. Jadi ketika main aman, ya udahlah nggak apa-apa, kan yang dulu berhasil, yang sekarang berhasil juga. Iya berhasil secara cerita, tapi yang tidak berhasil kulik adalah elemen nostalgianya. Kalau di film Afterlife, elemen nostalgianya kan heavily rely on hubungan Phoebe Spengler mencari tahu kakeknya siapa. Begitu ketahuan si Egon Spengler, di situ ada rasa hangat dan ada rasa hatinya gitu yang bisa terbangun dengan baik. Nah, sedangkan di film kedua ini, ketika chemistry itu nggak ada, tapi masih ada potensi unsur nostalgianya, unsur nostalgia yang muncul tuh sebatas adegan pemanis aja menurut gua. Orang-orang yang pernah datang, orang-orang yang pernah muncul, yang menjadi bagian penting dari generasi pertama tadi, generasi yang tua ya, itu di film ini tuh hanya segelintir orang doang yang pengaruh atau influensial ke karakter utama film Frozen Empire, yaitu si Phoebe gitu, yaitu si Rey gitu. Cuman Rey doang yang interaksi sama Phoebe jadi asik gitu ditonton, tapi karakter-karakter yang lain ya rasanya tuh semacam tempelan aja terutama di babak awal ya. Jadi gue ngelihatnya di babak awal ini buat orang yang buat orang yang nonton mungkin bisa terasa agak draggy, termasuk gue ya. Gue tuh ngerasa draggy karena ya sekelebat muncul, and then beberapa diantaranya punya umpan untuk nge-leads ke babak akhirnya, yang menurut gue babak akhirnya pun juga nggak terlalu klimaks banget gitu. Jadi nah ini poin ketiga yang pengen gue bahas gitu. Jadi gue ngerasa ya film ini memperkenalkan penjahat utamanya itu di babak awal tuh udah bagus, pakai metode flashback gitu ya. Dari flashbacknya tuh udah cukup mengerikan, udah bikin gue sebagai penonton bertanya-tanya. Oke, jadi di filmnya ada sebuah orb gitu ya, bola dari kuningan yang isinya tuh si hantunya gitu. Di salah satu trailer atau materi promosi ini udah ada, jadi nggak spoiler gue. Nah udah tuh, jadi begitu bola itu dimunculin di awal, secara alam bawah sadar gue kan gue menantikan oke, bolanya nanti akan muncul di mana ya, sambil nungguin pergerakan konflik karakter gitu. Begitu bolanya muncul, begitu mulai dilakukan investigasi dan lain sebagainya, orang-orang yang nggak berhubungan langsung dengan bola ini kesannya tuh kayak sebatas beberapa dialognya, beberapa aksi, beberapa interaksinya tuh blend aja gitu. Jadi kayak ya ini buat nge-build up apa nih gitu. Nah begitu di akhir ya eksekusinya pun jadi nggak matang-matang banget gitu. Poin keempat yang menurut gue paling fatal adalah film ini tuh somehow ya membuang potensi dari banyaknya karakter yang diperkenalkan. Sebenarnya masing-masing karakter tuh bisa di-develop gitu, even mereka karakter sampingan. Yang terjadi adalah selain karakter-karakter dari generasi pertama yang munculnya sebatas tempelan, karakter-karakter di film Ghostbusters Afterlife cuman muncul di film ini jadi cuma reminder doang, tapi nggak terbangun apa-apa gitu. Progresnya tuh nggak kelihatan banget. Kalau kalian perhatiin karakternya Lucky, karakternya Trevor, karakternya Podcast, udah di situ aja, that's it gitu. Jadi kita nggak tahu background story-nya, kita nggak tahu arah karakter, walaupun dia supporting karakter, tapi mau dibawa kemananya juga kita nggak tahu sama sekali gitu. Yang parahnya, ketika ada dua karakter baru yang diperkenalkan di film ini juga demikian. Jadi nggak tuntas banget lah. Dia muncul supaya adegan klimaksnya bisa terjadi, dan pas di adegan klimaks pun nggak klimaks banget menurut gue. Jadi kesannya gue lebih mengingat adegan humor yang muncul dari beberapa karakter ini ketimbang sepenting itu klimaksnya harus terjadi. Nah itu yang membuat gue, kalau klimaks kan di bagian akhir nih, begitu bagian akhir menjelang menutup filmnya, kalau nggak ikonik atau kalau tidak se-ikonik film sebelumnya, yaitu si Afterlife. Kalau gue ngerasa Afterlife itu ikonik banget adegan klimaks ya, bahwa ya kalau yang udah nonton tau lah konteksnya kemana kan. Sedangkan kalau yang ini tuh kayak kentang banget gitu. Nah apalagi pas sesaat sebelum klimaks, begitu si raja terakhirnya udah mulai muncul, kemunculannya tuh nggak membangun rasa serem, nggak membangun rasa susah ya dilawannya gitu, nggak kebangun di situ. Cuman kasih lihat kekuatannya, bikin New York jadi beku, terus dia mulai coba munculin Army of the Dead-nya gitu. Tapi ya nggak ada korban berjatuhan dan lain sebagainya gitu. I don't know, gue nggak ngerti lah gitu. Mungkin ada, mungkin dikorbankan pas di proses editing gitu. Karena gue tuh punya feeling ini sebenarnya filmnya potensial, sutradaranya bagus kayaknya. Mungkin dia udah nge-set, udah nge-shot, bikin banyak banget adegan, tapi dalam proses editing dan ketika berkonsultasi dengan produser, yang jadinya tayang di bioskop adalah film yang menurut gue cara pengadeganan tuh
belum memuaskan gitu, belum memuaskan dan banyak lubang dan draggy di awal gitu. Jadi itu aja sih yang pengen gue share ya. Gue rasa film ini sebenarnya potensial, cukup menyenangkan, membahas tema keluarga dan anak remaja gitu ya, hubungannya sama sosok orang tua dia dan orang-orang di sekitarnya. Gue juga ngelihat unsur nostalgianya di beberapa titik menyenangkan, tapi ya itu tadi, dia nggak secara halus mempengaruhi si cerita utama atau karakter utamanya gitu. Jadi ya sebenarnya film ini bisa dinikmati sih kalau buat ya hahehe senang-senang ya. Tapi apakah dia lebih bagus dari film sebelumnya? Secara hati, secara kehangatan, secara feel, menurut gua belum gitu. Ada yang setuju nggak sama pendapat gua? Atau kalian komentarnya beda? Boleh banget ya share di kolom komentar. That's it, itu aja sih yang bisa gua share. Gua Ray pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Lembaga Ngoceh Film gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mantap.